Bapak Ibu, ini perhatikan di layar. Di hari-hari belakangan ini Bapak Ibu, ini ada dua fakta yang sedang terjadi, bahkan lebih dari ini ya kalau kita ngomong fakta. Yang pertama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lihat di layar adalah banyak orang makin tenggelam dalam masalah dan persoalan. Banyak orang yang makin tenggelam dalam masalah dan persoalan. Dan kemudian fakta yang kedua itu adalah masalah hidup telah menjadi makin besar untuk dihadapi. Bapak Ibu, di dunia ini banyak orang, bahkan termasuk orang Kristen, ibarat sedang memikul ya beban yang makin lama makin berat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar itu ada gambar yang biasa dipakai oleh atlet angkat besi, ya. Kalau orang misalnya ada di fitness center, kalau mereka datang ke sana, ya sedang fitness lalu angkat besi, ya gambarannya sekarang ini banyak orang sedang seperti itu Bapak Ibu. Jadi sedang ngangkat, ibarat orang sedang ngangkat beban yang makin lama itu makin berat. Nah, yang jadi masalah khususnya orang Kristen, otot rohaninya itu tidak kekar Bapak Ibu. Perhatikan baik. Hari-hari ini makin banyak orang Kristen yang ketahuan kalau otot rohaninya itu tidak kekar. Kenapa? Karena makin lama makin kewalahan menghadapi situasi dan keadaan ekonomi yang mereka alami. Bebannya itu makin berat. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara di dunia. Saya hanya menyorot orang Kristen nih ya. Banyak orang Kristen hari-hari ini seperti orang yang ngangkat beban seperti atlet angkat besi itu ngangkat barbel yang makin lama makin berat melampaui kapasitas otot rohaninya. Akibatnya Bapak Ibu, banyak yang kemudian kewalahan, kemudian kalah oleh masalah karena otot rohaninya selama ini tidak terlatih. Dan itu menyebabkan banyak orang Kristen, yaitu tadi di poin yang pertama, fakta pertama, makin tenggelam di dalam persoalan dan masalah. Kalau otot rohaninya itu tidak berkembang, yang terjadi Bapak Ibu, mereka tidak akan sanggup untuk nahan beban. Mari kita perhatikan baik. Nah Bapak Ibu, kita lihat di layar di Matius pasal 8 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Perhatikan baik Bapak Ibu, di situ ada kata sekonyong-konyong, maksudnya tiba-tiba. Tadinya ya tidak ada angin ribut di danau. Ya di situ kan dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bapak Ibu, kita perhatikan baik. Di sini dikatakan itu sekonyong-konyong ada angin ribut datang. Pada waktu itu situasinya Yesus dan murid-muridnya itu sedang ada di tengah danau. Mereka sedang nyebrang Bapak Ibu dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian tiba-tiba datang angin ribut. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan baik. Hari-hari ini sedang terjadi yang mirip seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dan para murid. Tiba-tiba datanglah angin ribut. Bapak Ibu, ada yang pernah menyangka atau mengira atau menduga bahwa Rusia akan nyerang Ukraina?
Nggak ada. Ada yang pernah nyangka bahwa COVID-19 akan datang? Tidak ada. Tapi itu terjadi Bapak Ibu, dan itu datangnya tiba-tiba. Nah ini sekarang sedang terjadi Bapak Ibu, itu di seluruh dunia sedang terjadi tiba-tiba. Datanglah angin ribut. Jadi kita sekarang ini Bapak Ibu itu sudah pada posisi harus sadar, kita harus segera meningkatkan otot rohani kita, termasuk otot iman di dalamnya. Kenapa? Karena pada waktu tiba-tiba itu terjadi, maksudnya begini, sesuatu terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu itu tidak kayak para murid. Para murid Bapak Ibu, mereka panik karena ketakutan. Tiba-tiba angin ribut datang. Dan mereka panik luar biasa. Dan mereka berusaha membangunkan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka panik. Lalu mereka berusaha membangunkan Tuhan Yesus yang justru bisa tidur di tengah badai. Nah ini Bapak Ibu. Tidur di tengah badai, tetap tenang di tengah badai. Sebenarnya saya mau beritahu begini Bapak Ibu. Mau apapun yang tiba-tiba datang, kalau otot rohani kita, otot iman kita itu siap, kita bisa tetap tidur. Maksudnya bisa tetap tenang. Apapun yang terjadi. Kita kan suka nyanyi tuh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Kan gitu kan. Kalau nyanyi semangat Bapak Ibu. Apalagi pakai lagu penyembahannya enak. Wah nyembahnya luar biasa. Bahasa rohnya hebat. Setelah ibadah nyembah luar biasa. Tiba-tiba. Kalau sesuatu tiba-tiba terjadi. Yang negatif terjadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan seperti murid Yesus atau seperti Yesus? Panik enggak? Jadi tiba-tiba bahasa Jermannya sekonyong-konyong. Bahasa Koreanya ujuk-ujuk. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu arti ujuk-ujuk berarti orang Korea. Nah sekarang gini Bapak Ibu, ini keadaan kayak begini hari-hari ini bisa terjadi loh. Tiba-tiba. Nah sekarang kita lihat tadi murid-murid Yesus Bapak Ibu. Mereka panik. Karena panik mereka gak bisa kuasai diri. Mereka berusaha bangunin gurunya. Dan mereka bilang tolonglah kita binasa. Saya sebenarnya rada bingung. Ini murid-murid bilang kita binasa. Padahal binasa aja belum. Ini hari-hari ini Bapak Ibu maaf, ini kayak begitu tuh sedang terjadi sekarang. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan dari kita adalah kita itu bisa bersikap benar di tengah tiba-tiba terjadi yang negatif. Nah di layar saya mau tunjukkan Bapak Ibu, ini ada fakta di perahu. Di perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya, itu ada sebuah fakta. Faktanya adalah beberapa murid Yesus itu nelayan. Nelayan yang bukan kaleng-kaleng. Kalau orang sekarang bilang begitu, bukan kaleng-kaleng. Mereka sudah jam terbangnya sudah tinggi. Cukup berpengalaman dengan situasi danau. Tapi keadaan yang terjadi membuat mereka yang sudah ahli di danau itu
jadi ketakutan dan mereka panik. Keahlian mereka seakan-akan buntu. Pertanyaannya adalah kenapa kok keahlian mereka jadi seakan-akan menguap, seakan-akan hilang? Kenapa? Itu pertanyaannya. Jawabannya itu sederhana sebenarnya. Jawabannya adalah apa yang terjadi itu melampaui kemampuan para nelayan yang jadi murid Yesus. Masalah yang tiba-tiba datang melampaui kemampuan manusia mereka. Dan itu menyebabkan mereka panik dan akhirnya gagal menguasai diri. Dan hari-hari ini situasi yang serupa juga sedang terjadi. Banyak orang yang sebenarnya ilmunya punya, blank. Gara-gara apa? Masalahnya lebih gede dari kemampuan pribadinya. Fakta yang lain yang ada di perahu itu adalah fakta tentang Yesus. Tuhan Yesus itu bukan nelayan. Dia itu tukang kayu. Anaknya tukang kayu dan dia juga bantu bapaknya jadi tukang kayu. Dia bukan nelayan sama sekali, nggak ngerti apa-apa situasi di danau. Nggak pernah cari ikan di danau. Dia nggak ngerti soal cari ikan, nggak tahu segala situasi seluk-beluk yang ada di danau. Dia tukang kayu. Kalau nanya sama Tuhan Yesus caranya bikin meja, Tuhan Yesus bisa jawab. Tapi soal yang terjadi di danau, dia jelas-jelas tidak tahu soal itu. Dia nggak punya pengalaman dengan situasi yang bisa saja terjadi di danau. Seharusnya kalau kita mau lihat, seharusnya yang panik bukan para murid loh. Seharusnya yang panik itu Tuhan Yesus. Betul nggak? Tukang kayu yang panik saja nih. Sebenarnya yang panik itu harusnya si tukang kayu dan si tukang pemungut cukai. Ada kan muridnya Tuhan Yesus pemungut cukai? Dan murid Yesus yang lain yang bukan nelayan, mereka yang panik. Kayak Petrus, mestinya nggak panik. Ini Petrus panik. Kenapa? Karena memang yang terjadi, yang tiba-tiba terjadi, itu sudah melampaui kemampuannya si Petrus. Dan saya ulangi lagi Bapak Ibu, hari-hari ini yang model begini memang sedang terjadi. Termasuk perusahaan-perusahaan besar yang mecat banyak pegawainya. Kenapa? Mereka sudah nggak sanggup Bapak Ibu untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Mau tidak mau mereka PHK banyak pegawainya. Nah ini saya mau nanya sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu siap nggak sih untuk menghadapi tiba-tiba yang berikutnya, gelombang berikutnya? Karena apa Bapak Ibu? Ini di tahun 2023, tiba-tiba gelombang tiba-tiba yang baru itu akan datang. Tiba-tiba begitu terus Bapak Ibu. Nah Tuhan Yesus sekalipun dia hanya seorang tukang kayu, tapi dia tenang Bapak Ibu. Dia sanggup menguasai dirinya. Pertanyaannya kenapa? Nah Bapak Ibu, waktu saya tanyakan pertanyaan ini ke anak-anak Tuhan, mereka kebanyakan menjawabnya begini, Pak, Yesus bisa tenang karena dia kan Tuhan. Itu jawaban model begitu Bapak Ibu, maaf, itu tidak alkitabiah.
Kalau Bapak Ibu baca satu perikop kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di danau, waktu dia dibangunkan murid-muridnya, Tuhan Yesus itu malah negur balik murid-muridnya. Kalian ini imannya di mana? Mana imanmu? Kalau kita sekarang begitu negur orang, imannya itu mana? Kamu itu percaya enggak? Gitu loh. Memang kalimatnya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kalimatnya, hei engkau yang kecil imannya. Ditegur. Justru Tuhan negur mereka. Kamu ini kenapa bangunin saya? Loh, kamu itu punya iman enggak sih? Percaya enggak sih bahwa Bapa di sorga itu tidak meninggalkan engkau? Percaya enggak? Mana imanmu? Justru ditegur Bapak Ibu. Jadi yang seharusnya terjadi, murid-muridnya itu tidak perlu bangunin Tuhan Yesus. Di 1 Petrus Bapak Ibu pasal 4 ayat 7. Ini ayat ini sebenarnya kunci yang dilakukan oleh Yesus juga pada waktu di peristiwa tiba-tiba angin ribut datang. Di situ dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Bapak Ibu, saya mau beritahu begini. Orang Kristen itu ya tidak akan pernah bisa doa dengan benar kalau hatinya sudah panik. Kalau dia gagal menguasai diri, pasti gagal doanya. Walaupun kemudian dia berdoa, ini maaf ya, ada orang panik, nggak bisa menguasai diri, doanya nggak karu-karuan. Orang yang bisa berdoa itu hanya orang yang tenang dan bisa menguasai diri. Selama tidak bisa tenang, panik, nggak bakal bisa doa. Nih Bapak Ibu ya yang sudah bisa bahasa roh. Biasanya kalau udah panik, lupa bahasa roh. Betul. Yang keseringan terjadi begitu. Kalau sudah panik, gagal menguasai diri, bahasa roh aja nggak bakal. Kenapa? Blank. Jadi gini Bapak Ibu, tidak ada ceritanya orang panik itu jadi menang. Nggak ada. Ya, begitu panik Bapak Ibu bukannya tambah selesai masalahnya, Bapak Ibu akan makin tenggelam dalam masalah. Nah, orang yang otot rohaninya itu tidak cukup kuat menanggung beban, mereka selalu gagal untuk tidak panik. Selalu gagal untuk tidak panik. Dan akhirnya gagal doa. Sebagai ganti kegagalan dari doa, mereka mulai menggerutu sama Tuhan. Ngomelin Tuhan. Loh ini Bapak Ibu banyak anak Tuhan ini berani loh ngomelin Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ada nggak yang pernah menghujat Tuhan Yesus? Loh, kenyataannya gini Bapak Ibu, ini saya yakin ya, ini maaf bukan menghakimi, saya yakin Bapak Ibu ini semua pernah menghujat Tuhan Yesus. Bahkan sampai menghujat Bapa di sorga. Ya, contoh misalnya,
Tuhan, saya ini udah percaya, saya ini udah bayar perpuluhan Tuhan. Kenapa kok masih begini bisnis saya? Tuhan macam apa engkau? Nah, waktu ngomong Tuhan macam apa engkau, itu menghujat. Mana janjimu? Engkau nggak tepati janji. Menghujat lagi. Engkau selalu berlambat-lambat Tuhan. Engkau selalu lama. Menghujat lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu. Orang yang seperti ini, saya mau beritahu, ini orang otot rohaninya itu jangan-jangan belum cukup dewasa menahan beban hidup yang makin lama makin berat. Bapak Ibu begini ya, kenapa kok saya minta Bapak Ibu itu ikut PA, ikut pemuritan? Itu sebenarnya sebagai proses untuk memperkuat otot rohani dan otot iman. Kalau Bapak Ibu nih diberi kesempatan sama Tuhan, atau maksudnya tahu nih ada waktu untuk PA. PA itu kan ini maaf ya Bapak Ibu, kita ini PA selama ini tidak pernah, maksudnya jarang mendadak. Sudah diumumkan seminggu sebelumnya. Bapak Ibu seharusnya bisa atur waktu untuk ikut PA atau pemuritan. Saya tidak bermaksud maksa ini. Maksud saya begini. Maksud saya adalah ini keadaan akan makin lama makin parah di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu tidak segera ngejar untuk makin kuat otot rohani dan imannya, itu akan jadi masalah. Karena akan tiba-tiba datang sesuatu yang buruk. Tiba-tiba. Waktu COVID-19 datang, tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapinya. Nggak ada. Lalu Indonesia kok bisa Pak sekarang berhasil mengatasi COVID-19? Karena, nah ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu tahu ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan timnya itu segera belajar tentang COVID-19. Ini hari-hari ini Bapak Ibu itu sudah hukumnya wajib Bapak Ibu itu dikarbit. Bapak Ibu tahu istilah dikarbit itu artinya apa? Iya, prosesnya dipercepat. Jadi kalau Bapak Ibu nih ngalami ya, ini contoh misalnya. Hari ini dapat berkat, terus tiba-tiba pas-pasan melulu sekian waktu. Itu saya mau beritahu, kalau itu bikin Anda kepanasan, mengucap syukur Bapak Ibu. Kenapa? Lagi diproses. Nah, yang saya sarankan adalah jangan sampai waktu ngalami itu kemudian Bapak Ibu itu nggak naik kelas. Kalau gagal naik kelas, ini di waktu berikutnya Bapak Ibu akan lebih sengsara. Kenapa? Kalau lebih sengsara Pak, tidak sanggup mengatasi masalah, menghadapi masalah maksud saya, tidak sanggup menghadapi masalah dengan benar. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu terancam makin tenggelam. Ini sudah waktunya Bapak Ibu lari, bukan jalan di tempat atau lambat. Ini sudah bukan waktunya.
Bapak Ibu, saya itu terus terang, kalau saya lihat ya, ada orang-orang Kristen di gerejanya, ada komsel, ada PA, ada pemuritan atau sejenisnya. Gereja kan masing-masing istilahnya beda ya. Kalau gerejanya ngadakan seperti itu, lalu jemaatnya itu ada yang ogah-ogahan ikut, bahkan nggak mau ikut, atau Senin Kemis datang. Itu sebenarnya hari-hari itu sangat disayangkan. Itu mengherankan Bapak Ibu. Kenapa? Mereka berarti tidak sadar apa yang sedang terjadi. Betul-betul nggak sadar. Jadi ke depan ini Bapak Ibu akan ada gelombang-gelombang kejutan demi kejutan. Tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Yang tidak akan pernah kita duga. Lalu kita semua, ini orang-orang di Indonesia, di seluruh dunia, begitu tiba-tiba kita semua kaget. Sama seperti kemarin COVID-19, semua kaget. Waktu Putin memutuskan menyerang Ukraina, everyone kaget. Semua kaget. Dan itu berdampak pada ekonomi dunia. Nah, siap-siap Bapak Ibu, akan ada kejutan demi kejutan, itu akan datang di tahun 2023 dan tahun-tahun ke depan. Hari-hari ini sudah waktunya kita meningkatkan otot rohani kita, otot iman kita. Sudah urgent. Itu saja Bapak Ibu yang saya mau sampaikan sore hari ini. Tetap kuat, nggak usah ragu, jalan aja terus. Amin. Ya, terus kuatin hati Bapak Ibu. Kuatkan diri, terus bertumbuh, dan kita akan masuk level berikutnya di tahun ini. 2023 kita akan masuk level berikutnya. Termasuk nanti akan berdampak pada bisnis, ekonomi, keuangan. Ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu untuk setiap petunjuk-Mu, arahan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau akan terus membawa kami. Makin lama itu makin bercahaya. Kami akan mengalami kemenangan yang makin besar di tahun 2023 ini. Kami percaya Engkau terus membawa kami, mempersiapkan kami, menguatkan kami untuk memasuki era di mana kami akan menikmati kelimpahan demi kelimpahan-Mu, berkat-berkat-Mu, keberhasilan-keberhasilan yang daripada-Mu, dan pelayanan yang makin lama makin kuat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Dan terus tuntun kami, supaya kami makin mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Dan yang utama juga adalah mampukan kami melaksanakan arahan-Mu, rencana-rencana-Mu, visi-visi-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.